warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Jember akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Kucing dalam Supervisi Akademik. Saya sendiri Septian Helmi Nugroho dari SMKN 4 Jember sebagai coach. Saya Akmal Nasri Azza dari SDN Kertosari 3 sebagai kuci. Saya Bahriatin dari SDN Pakusari 2 sebagai observer. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Helmi. Waalaikumsalam Ibu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kelancaran dalam beraktivitas ya, Pak. Ya, amin Bu, amin. Iya. Terima kasih. Oke. Bapak, sebelum kita melakukan coaching hari ini, langkah awal yang akan saya lakukan yaitu menanyakan beberapa pertanyaan nih kepada Bapak. Bolehkah kira-kira Pak saya melakukan menanyakan mungkin nantinya yang akan saya tanyakan sedikit membuat Bapak ini lebih berpikir lagi. Bisakah Pak? Bisa, boleh Bu. Monggo. Iya, baik. Pertama-tama saya akan ini dulu Bapak sebelum menanyakan, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini, yaitu baik Bapak pada kegiatan coaching kita hari ini yaitu mengacu kepada ketersesuaian rubrik penilaian, yaitu apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, terus bagaimana coach itu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada kuci, dan yang kedua Pak, bagaimana coach itu memberikan pertanyaan berbobot kepada kuci. Yang ketiga, bagaimana coach itu merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Dan tidak lupa Bapak itu harus disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu misalnya apa Pak? Prinsip coaching itu apa? Yang pertama kehadiran penuh atau present. Kemudian pertanyaan berbobot. Iya. Kemudian mendengarkan aktif. Iya, Benar siap, seperti itu, Bapak. Iya, betul sekali. Gini Pak, yang pertama sepertinya sudah dijawab tadi ya pertanyaan yang pertama. Yang kedua Pak, kompetensi apa yang dalam hal ini yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik di dalam coaching nantinya? Yang ingin saya kembangkan secara spesifik adalah menerapkan present atau kehadiran penuh dan berusaha untuk mewujudkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya, berarti yang ingin dicapai dalam kegiatan coaching kali ini yaitu yang pertama adalah presence, yang kedua adalah pertanyaan yang berbobot. Seperti itu ya Bapak ya? Iya, benar Ibu. Iya, baik Bapak, semoga coaching kali ini akan berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita. Saya cukupkan sekian, nanti kita ketemu lagi di akhir coaching ya Bapak ya. Terima kasih. Baik, terima Amin. kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Sama-sama Bu. Oke. Assalamualaikum Pak Akmal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Helmi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak Helmi, kabarnya baik, luar biasa. Oke, mungkin kalau boleh cerita tadi di sekolah ada hal istimewa apa nih? Alhamdulillah Pak, dari kemarin saya mencari Bapak gitu Pak. Saya ada beberapa yang ingin saya ceritakan gitu. Oh gitu, ya memang kebetulan saya kemarin ada tugas luar Pak. Oh begitu ya. Nah, tapi sekarang kan bisa bertemu. Alhamdulillah Bapak. Nah kalau sudah bertemu begini, apa ada hal khusus yang ingin dibicarakan pada saya? Ada Bapak, begini Bapak, ini terkait dengan saya mengajar di kelas 5 begitu Bapak. Ini mumpung ada panjenengan, saya akan Pak
bercerita ke penjenengan, nggak apa-apa ya Pak ya? Monggo, monggo. Ya, apa jadi tujuan kita berbicara hari ini? Nah, begini Bapak, saya tujuannya ialah saya itu ketika mengajar selalu menggunakan metode yang monoton begitu Bapak. Metodenya monoton, ceramah begitu. Nah, ketika saya ceramah terus, saya kemarin, mohon maaf Bapak, beberapa hari yang lalu kan Bapak merevisi saya begitu Bapak. Ya. Nah, ketika disupervisi mungkin saya banyak ceramahnya begitu Bapak, sehingga anak-anak kurang maksimal dalam pembelajaran begitu Bapak. Oke, tadi saya mendengar beberapa kali Pak Akmal menyebut bahwa ketika mengajar sering menggunakan metode ceramah begitu. Oke. Kemudian ya mungkin dengan metode ceramah itu anak-anak jadi apa ya, merasakan monoton. Iya. Benar seperti itu, Bapak. Betul. Oke. Nah, jika begitu setelah kita ngobrol ini nanti apa yang ingin Pak Akmal dapat dari obrolan kita ini? Yang ini kan obrolan kita berdua ya Bapak ya. Gitu. Tentunya saya mempunyai keinginan begitu Bapak. Yang ingin hasil yang saya dapatkan adalah saya itu ingin anak-anak itu dalam pembelajaran itu tidak membosankan gitu Bapak. Dan juga ingin dalam strategi mengajar itu yang bervariatif begitu Bapak. Oke. Jadi Pak Akmal nanti di akhir pembicaraan kita berusaha ingin mendapatkan ini ya, tentang bagaimana menyusun pembelajaran yang menarik dan menggunakan metode yang bervariatif. Betul Bapak. Oke, jadi begini Pak, mungkin lebih ini ya, lebih detail ya, tolong diceritakan ketika Pak Akmal mengajar di kelas, kesulitan apa yang Pak Akmal temui, begitu? Ya, baik, kesulitan yang saya temui yaitu ketika saya menerangkan dengan ceramah, anak-anak banyak yang termenung, banyak yang gini mendengarkan, ada yang sempat rame sendiri Bapak. Terus kemudian sehingga anak-anak yang rame ini yang membuat suara saya itu semakin selalu berteriak-teriak kan enggak begitu Bapak. Iya, iya. Kebetulan di sekolah saya belum ada mic Bapak. Ya, ya. Jadi ketika mengajar kemudian Pak Akmal itu merasakan bahwa anak-anaknya itu ada yang termenung, kemudian ada yang ramai sendiri, sehingga secara tidak sadar Pak Akmal menaikkan volume atau nada bicaranya ya. Oke. Ketika itu terjadi, bagaimana perasaan Pak Akmal? Perasaan yang pertama mungkin kalau sakit hati itu iya pasti ya Bapak ya, saya Ya. sebagai seorang manusiawi pasti merasakan sakit hati apalagi ketika saya menerangkan dengan metode ceramah itu tidak didengarkan dengan baik oleh anak-anak begitu Pak. Iya, semua akan sakit hati jika apa yang kita omongkan tidak didengarkan. Memang Iya, benar itu betul. seperti itu Pak. Sakit hati, Bapak. Sakit Nggih, hati. benar. Saya juga pernah merasakan. Nah, kira-kira nih Pak, ketika Pak Akmal ya sedang asik mengajar dengan metode ceramah, tetapi anak-anak tidak mendengarkan, Pak Akmal sakit hati. Nah, kemudian apa yang Pak Akmal ini berusaha lakukan? Saya akan berusaha untuk mengubah metode mengajar saya begitu Bapak. Yang pertama saya berusaha untuk bervariatif, mungkin di dalam pembelajaran itu memakai diskusi Bapak. Ada Gitu. diskusi, terus kemudian nanti di lain jam pelajaran lagi saya akan menggunakan yang namanya LCD proyektor begitu Bapak, yang nanti akan saya tampilkan beberapa video-video yang saya ambil dari YouTube, dan juga saya membuat PowerPoint ya, mudah-mudahan dengan variasi diskusi dan teknologi pembelajaran yang memakai LCD proyektor ini, anak-anak bisa menjadi lebih bersemangat lagi begitu Bapak. Oke, tadi Pak Akmal sudah bercerita banyak bahwa salah satu solusi atau cara untuk menghadapinya adalah
dengan mengubah metode, kemudian dengan menggunakan media yang bervariasi gitu ya. Iya. Bisa membuat slide PowerPoint, mengambil materi di YouTube dan yang lain-lain. Saya rasa itu bagus, Pak. Oh, bagus ya Pak ya? Bagus sekali. Kemudian, nah ini saya ingin tahu Pak, rencana itu kapan mulai diterapkan? Ini Bapak, kalau masalah rencana saya kan terfikirkan itu barusan ya Bapak. Insya Allah nanti malam saya akan mencoba untuk membuat materi PowerPoint dan juga dalam pembelajaran itu saya menggunakan PowerPoint gitu Bapak, atau dari Canva begitu Bapak. Nah terus kemudian nanti kalau dengan materi tersebut akan saya carikan integrasikan dengan video pembelajaran yang saya cari di YouTube begitu Bapak. Oke, jadi Insya Allah mulai besok pagi Bapak. Cuman cari materinya nanti malam dan akan saya terapkan besok pagi. oke, kalau boleh tahu besok pagi mau mengajar apa Pak? Rencana saya mau mengajarkan IPAS Bapak. IPAS. Iya, IPAS di kelas 5. Ya, materi IPAS-nya tentang apa? Tentang ini Bapak, bumi dan sekitarnya. Oh, bumi dan sekitarnya. Kalau boleh tahu nih Pak, tadi kan Bapak bilang kepada saya bahwa akan membuat slide presentasi, kemudian akan menampilkan video pembelajaran yang diambil dari YouTube gitu. Apakah sudah punya gambaran Pak? Mau diambilkan video yang seperti apa, kemudian bagaimana slide presentasinya nanti? Begini Bapak, kalau untuk saya nanti mencoba untuk di Canva dengan meminta bantuan rekan saya Pak Joko untuk begini Bapak, untuk melihat apakah susunan saya itu sudah benar atau bukan atau tidak begitu Bapak. Oke. Nah, ini saya ambil dari buku pemerintah yang di situ nanti sekitar di bab 4 itu kan ada materi tentang bumi dan sekitarnya. Saya scan materi tersebut dan kemudian akan saya masukkan beberapa materinya ke dalam Canva dan juga meminta bantuan Pak Joko untuk melihat apakah ini konsepnya sudah betul atau tidak gitu Pak. Dan kemudian nanti setelah itu setelah konsep terjadi di Canva, materi itu nanti akan saya integrasikan, saya carikan di link YouTube di YouTube Bapak. Nah itu nanti saya carikan materi yang sesuai dengan materi bumi dan sekitarnya gitu Bapak. Oke. Kemudian besok pagi akan saya tampilkan di depan anak-anak. Harapannya anak-anak bisa merasakan metode yang variatif begitu. Oke, itu tadi rencana yang sangat bagus Pak. Oh, terima kasih Bapak. Sangat terstruktur, jelas. Amin. Nah, tapi saya masih ini nih, ada yang bikin saya penasaran sedikit. Iya, apa itu Bapak? Nah, tadi Bapak sudah menjabarkan rencana dengan sangat detail gitu kan ya. Kemudian saya mendengar tadi meminta bantuan Pak Joko, benar ya? Iya betul. Nah, berarti di sini Pak Akmal akan melibatkan teman sejawat ya. Teman sejawat. Kebetulan Pak Joko itu guru di kelas 4 yang beliau sangat ahli dalam hal itu Bapak, dalam hal membuat Canva dan lain sebagainya. Mohon maaf Bapak, saya masih belajar. Bagus, memang itu yang harus dilakukan Pak. Jadi kita itu nggak bisa belajar atau nggak bisa bekerja sendiri. Kita kan memang harus kolaborasi dengan teman, betul kan? Oke. Nah, sekarang saya ingin tahu nih seberapa besar komitmen Bapak untuk berubah kemudian menjalankan rencana yang tadi sudah dijabarkan secara terstruktur. Komitmennya ialah saya akan berusaha semaksimal mungkin dalam merubah metode pembelajaran saya, karena kalau metodenya yang saya rasakan, kalau yang saya alami itu berubah, insya Allah anak-anak akan tercapai materinya dengan baik begitu. Oke, kira-kira nih sebenarnya tadi sudah dijawab sih gitu ya. Iya. Kalau ternyata di tengah jalan nanti Bapak Akmal mengalami hambatan, apa yang akan Bapak lakukan? Nah, ketika ada hambatan nanti saya akan meminta tolong, mungkin kayak sama internya terputus atau bagaimana gitu Bapak. Kalau saya nanti minta tolong kepada Bapak Joko untuk menghotspotkan atau apa ya, HP saya biar terkoneksi terkoneksi kembali kepada jaringan tadi ya. Gitu. Oke. Laptopnya begitu Bapak. Jadi
meminta bantuan teman itu juga merupakan ini ya, untuk menjaga komitmen Bapak agar tetap rencana itu berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Besok adalah pembelajaran yang akan Pak Akmal lakukan dengan media yang baru tadi ya. Siap. Nah, saya ingin tahu Pak, jadi besok setelah mengajar Bapak temui saya lagi ya. Oke, siap. Saya akan mendengarkan ceritanya bagaimana sih pembelajarannya, kayaknya seru nih. Iya, amin. Seru, Pak. Mudah-mudahan pasti seru, Pak. Oke, mungkin ini ya, kita sudah sampai akhir pembicaraan karena saya ada acara Pak. Oke, terima kasih, Jadi Pak. kalau boleh kita simpulkan Pak ya, kira-kira dari beberapa obrolan kita tadi apa sih yang kita dapat? Begini Bapak, kalau yang saya dapat dari obrolan kita tadi, yang pertama adalah pembelajaran saya itu ialah sangat monoton sekali Bapak. Terus yang kedua, pembelajaran saya kurang bervariatif. Nah, dengan adanya permasalahan ini, saya ingin mengubah permasalahan saya untuk pembelajaran yang lebih baik lagi dengan menggunakan media diskusi juga Pak, dan juga media PowerPoint atau PPT dan juga Canva atau PPT kan sama Canva begitu loh Pak, Iya. kolaborasi lah, dan juga menayangkan video-video yang berkaitan dengan materi tersebut itu yang saya ambil dari YouTube gitu. Alhamdulillah Bapak, sekali lagi saya menunggu ya besok ketika selesai pembelajaran datang ke saya cerita bagaimana hasilnya. Siap Bapak, siap. Oke, terima kasih Pak Akmal, sampai ketemu besok ya. Siap Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Helmi. Oke, sama-sama. Saya izin pamit ke kelas dulu nih. Monggo silakan. Permisi nih Pak. Oke, monggo. Assalamualaikum Pak Helmi. Waalaikumsalam Ibu. Tadi sudah melakukan coaching ya Pak dengan Pak Akmal ya Pak ya. Iya. Nah, sebelum penutupan saya akan menanyakan ini Pak beberapa pertanyaan. Pada saat Pak Helmi observasi tadi dengan Pak Akmal. Boleh ya Pak ya? Boleh. Oke. Ini Pak, dalam proses observasi tadi, apa saja sih yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching dengan Pak Akmal, kaitannya dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Seperti itu. Iya, jadi saat melakukan coaching tadi saya mewujudkan atau menampilkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar Kuci itu bisa mengeluarkan semua unek-uneknya, Ya. melampiaskan semua permasalahannya, sehingga Kuci saya tadi menemukan sendiri solusinya. Gitu. Kemudian saya juga menggunakan alur Tirta Ibu, Ya. dimulai dari saya menggali tujuan, kemudian mengidentifikasi permasalahannya secara detail, kemudian saya juga menuntun Kuci saya untuk membuat rencana aksi permasalahannya sehingga mendapatkan solusi, dan saya juga terakhir menunjukkan bagaimana sih komitmen atau tanggung jawab untuk merealisasikan rencana dari Kuci saya. Saya juga berusaha hadir penuh di sana, present. Siapa? Iya. Kemudian saya juga mendengarkan aktif apa yang sudah Kuci saya sampaikan. Itu Bu yang saya lakukan tadi. Iya. Baik, sangat bagus sekali Pak, apa yang sudah Bapak observasikan tadi dengan Pak Akmal. Baik Pak, menurut saya ya Pak ya, sebagai observer, proses memang di dalam catatan saya ini Pak, yang saya catat ini Pak ya, karena tadi pada waktu Pak Helmi coaching dengan Pak Akmal, saya sedikit membuat coretan di mana di sini proses coachingnya antara Pak Helmi dan Pak Akmal itu sudah berjalan dengan baik dan juga sudah sesuai dengan
proses alurnya juga sesuai dengan apa yang sudah ingin dicapai dengan alur Tirta. Juga Pak Helmi sudah berusaha untuk menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Pak Akmal, sehingga Pak Akmal sendiri dapat menceritakan permasalahan-permasalahan beserta menemukan sendiri solusi-solusi apa yang sudah Pak Akmal harus lakukan, seperti itu Pak. Ya. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Iya. Jadi di sebelum kita tutup ini Pak, pertanyaan terakhir nih Pak, yang ingin saya Ibu, baik Pak, sebelum kita tutup acara ini, kita pasca observasi ini, saya ingin menanyakan nih Pak, pertanyaan terakhir Pak ya. ya, Kira-kira nih kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan untuk kedepannya Pak, supaya bisa menggali lagi koci seperti itu Pak. ya, jadi yang ingin saya kembangkan terutama lebih kepada bagaimana cara saya bisa mewujudkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh, iya. Jadi di situ saya akan menggunakan pilihan-pilihan kata sehingga nantinya pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu bisa lebih menggali secara detail permasalahan-permasalahan yang Kuci sampaikan. Kemudian dari pertanyaan berbobot tadi juga saya nantinya akan bisa menuntun Kuci saya untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahan-permasalahan yang telah ia sebutkan tadi. Seperti itu Bu. Iya, hebat sekali. Acung jempol untuk Pak Helmi. Terima kasih Bu. Baik Pak, sepertinya waktu kita sudah sangat terbatas sekali ya Pak ya. Ya. Bisa kita lanjutkan lain waktu, seperti itu Pak. Ya, terima kasih Bu. Untuk observasi kali ini, kucing kali ini saya akhiri. Semoga apa yang sudah kita lakukan hari ini akan mendapat kelancaran ke depannya, seperti itu ya Pak. Amin, amin, terima kasih. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya.